Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKID semester 3, hari ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakat 1 untuk hari ini pertemuan ketiga. Hari ini pertemuan ketiga yang sudah kita lalui 1 dan 2 minggu lalu. Hari ini kita kembali di MK ini dengan materi tentang rukun pernikahan. Baik, sebelum saya lanjutkan saya akan share terlebih dahulu link absensinya. Untuk hari ini kelas D tanggal 24 September 2024. Dan silahkan kalian isi absensinya hanya dengan menggunakan email kampus. Jadi tidak ada lagi yang komplain gara-gara Pak saya belum punya email kampus. Nah, itu tidak berlaku hari ini. Karena semua sudah saya anggap sudah punya email kampus. Oke ya. Dan silakan mandiri, kerjakan sendiri, jangan jangan sampai tidak bisa ya, kayak minggu-minggu lalu tuh ada yang lapor, Pak, nggak bisa Pak, gimana Pak? Ya terserah kamu itu. Kalau kemarin saya bantu dengan saya bantu lewat laptop. Nah, sekarang kalian kerjakan sendiri, usaha sendiri. Gimana caranya biar bisa isi absen dan gabung di JCR. Baik ya, akan saya share link absensinya. HKID tanggal 24 September. Nah, sudah ya, silakan diisi, linknya sudah saya bagikan, banyak di situ ya. Lihat di Zoom chat room Zoom meeting. Silakan, ada banyak situ saya sudah share. Oke. Dan sambil berjalannya perkuliahan hari ini, kalian bisa mengisi absen dan nanti begitu perkuliahan selesai akan saya tutup. Dan tidak ada lagi komplain. Saya tidak menerima komplain. Pak, tidak bisa Pak. Nah, itu serah kamu dah. Urusannya Anda sendiri masing-masing. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ke materi hari ini, yaitu tentang rukun pernikahan. Dan silakan kalian buka di di modul di GCR, modul hari ini yang sudah saya share tadi pagi, yaitu tentang rukun pernikahan. Oke, baik, saya tampilkan ya. Saya tampilkan di Zoom. Oke, sebentar. Kok belum muncul ya? Modulnya sudah muncul belum? Coba ada yang konfirmasi sudah pernah buka modulnya belum? Coba ada yang belum muncul ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Tapi saya kok nggak ada ya?
Saya lihat dulu ya. Belum muncul ini. Oh ini ya, udah muncul ya, lihat ya. Oke, ini dia ya. Maaf ya agak lama ya. Nah, ini dia. Oke, baik, perhatikan rukun pernikahan. Ada dua ya, apa namanya? Bahan kajiannya yaitu pertama pengertian rukun nikah, kemudian menguraikan syarat-syarat wali dan syarat-syarat saksi. Baik, kita langsung ke pengertiannya. Rukun nikah. Rukun nikah itu adalah sesuatu atau dalam bahasa Arabnya ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yadkhulu min kharijil mas'alah. Jadi yang disebut dengan rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam sebuah perbuatan nikah dan itu menjadi bagian dari entitas dari pernikahan. Jadi artinya rukun sesuatu yang ada dalam pernikahan. Tanpa adanya rukun maka tidak akan ada yang disebut dengan nikah. Dan rukun itu mempengaruhi kualitas dari sebuah pernikahan atau hakikat sebuah pernikahan. Jadi sama seperti kita membangun rumah. Rukunnya rumah itu apa? Ya rukunnya rumah itu pondasi, kemudian tiang dan seterusnya. Tapi yang paling penting ada pondasi. Jadi pertanyaannya, pondasi itu bisa nggak mempengaruhi kualitas rumah? Bisa. Bahkan bisa menjadi sebab ada tidaknya sebuah rumah. Maka pondasi adalah merupakan rukun dari sebuah rumah. Pondasi. Nah, tanpa adanya pondasi tidak akan ada rumah. Nah, sama juga kayak rukun nikah. Ada tidaknya sebuah rukun, suatu rukun dalam pernikahan, maka itu sangat berpengaruh terhadap ada juga tidaknya nikah. Jadi kalau nikahnya itu ada satu rukun yang tidak ada, ya berarti tidak ada nikah. Nikahnya tidak bisa dilaksanakan, nikahnya tidak bisa dilakukan, tidak bisa diselenggarakan. Itu rukun nikah. Jadi nikah atau rukun nikah adalah ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yadkhulu dakhilan min an haqiqati. Jadi hakikatnya nikah itu ada dalam rukun nikah. Termasuk di dalam entitas dari nikah. Baik, rukun nikah itu ada beberapa pandangan menurut mazhab. Kita sebutkan mazhab besarnya saja. Pertama, mazhab Syafi'i. Kita lihat. Syafi'i itu ada calon suami, 2 calon istri, 3 wali, 4 2 orang saksi, dan kelima syirat atau ijab qabul. Sedangkan menurut mazhab Hambali atau Hanabilah sama seperti Syafi'iyah,
ada 5 dan urutannya sama. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah beda, agak sedikit beda. Jumlahnya sama tapi berbeda. Yang pertama calon suami, kedua calon istri, 3 wali, 4 mahar, dan 5 sirot ijab kabul. Kalau Malikiyah itu ada unsur mahar. Kalau saksinya tidak ada, tidak masuk rukun tetapi masuk sebagai syarat nikah. Dan yang terakhir adalah mazhab Hanafiyah, yaitu hanya ada 2. Pertama, calon suami dan calon istri, atau sirat ijab dan qabul. Itu Hanafiyah. Sedangkan untuk wali, saksi, mahar itu bukan rukun, melainkan ada di syarat nikah. Nah, itu tadi beberapa pandangan mazhab ulama yang menjelaskan tentang apa saja rukun dari nikah. Nah, berikutnya saya akan jelaskan mengenai wali dan saksi. Hanya saya jelaskan 2 pada materi kali ini. Kenapa? Karena untuk masalah calon suami, kemudian calon istri, kemudian rukun nikah berupa sirat, itu nanti akan dijelaskan di dalam bagian lain dalam MK Fikih Munakat 1. Nanti ya, bukan sekarang. Untuk hari ini saya akan jelaskan saja tentang rukun wali dan 2 orang saksi. Baik, yang pertama wali nikah. Apa itu wali nikah? Yaitu orang yang bertugas atau seseorang yang berperan sebagai pihak yang berasal dari perempuan yang berfungsi untuk menikahkan, wali nikah atau orang yang berfungsi sebagai wali nikah. Jadi dia berasal dari pihak perempuan dan dia berfungsi sebagai orang yang menikahkan. Ingat ya, menikahkan, bukan menikahi. Lain istilah, lain pengertian. Menikahkan artinya dia punya kerabat, dalam hal ini orang terdekatnya perempuan, dan dia difungsikan sebagai orang yang menikahkan. Sebenarnya dia hanya menikahkan, bukan menentukan pernikahan. Ingat, orang yang menikahkan itu berbeda dengan orang yang menentukan pernikahan. Orang yang menikahkan itu hanya berfungsi sebagai alat saja, alat sebagai orang yang berakad. Tapi orang yang menentukan pernikahan ada orang yang punya hak untuk membolehkan, mengizinkan atau tidak untuk menikah bagi perempuan dengan laki-laki lain. Nah, di sini ada perbedaan. Tapi tidak perlu saya sebutkan karena itu bisa panjang alur pembahasannya. Nah, saya hanya sebutkan saja wali nikah. Itu dalam fikih disebut dengan hak ijbar, ya, hak memaksakan. Oke, kita langsung ke syarat wali. Syarat wali itu pertama laki-laki, kedua muslim beragama Islam, ketiga baligh, 4 berakal, 5 adil. Atau maksud dari adil itu adalah tidak fasik atau tidak berbuat dosa dan maksiat. Jadi wali itu sederhana syarat-syaratnya. Cukup dia laki-laki, agamanya Islam, sudah berbalik dan berakal, dan adil. Adil ini artinya tidak fasik, yang berarti dia cukup mampu mengucapkan lafaz-lafaz dalam bahasa Arab, dan dia punya sedikit keimanan, walaupun tidak banyak, dan dia meyakini dia bisa menjalankan sebagian atau hampir seluruh dari ajaran Islam. Itu adil atau tidak fasik. Nah, sekarang pindah ke macam-macam wali nikah. Macam-macam wali nikah itu sebenarnya banyak ya. Banyak. Ada wali
dari sisi dia mampu menjalankan fungsinya sebagai orang yang menikahkan, tapi ada juga yang pada aspek lain dia hanya sekedar menikahkan. Nah, di sini saya batasi saja hanya dari sisi dua, aspeknya dua. Pertama wali nasab dan dua wali hakim. Sebenarnya ada lagi wali muhakim, ada wali adol dan lain sebagainya. Tapi saya sebutkannya hanya dua, wali nasab dan wali hakim. Ini yang urgent ya, terutama di Indonesia, wali nasab dan wali hakim. Apa itu wali nasab? Yaitu wali atau orang yang berhak menikahkan perempuan yang berasal dari keluarga calon mempelai perempuan atau wanita. Jadi wali nasab itu orang yang berhak menikahkan dari pihak perempuan, dari pihak keluarga perempuan. Ada nggak wali nasab dari pihak laki-laki? Nggak ada, karena laki-laki tidak perlu menjadikan wali sebagai orang yang menikahkan. Laki-laki langsung dia sendiri yang menerima qabul, mengucapkan qabul. Tidak perlu orang lain. Jadi wali nasab hanya berasal dari pihak perempuan saja. Nah, di dalam KHI pasal 21, siapa itu wali nasab? Nah, disebutkan wali nasab itu terdiri dari 4 kelompok. 4 kelompok ya. Dalam urutan kedudukan yang kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Jadi kalau dikelompokkan sebenarnya banyak ya, ada sekitar 7-8. Tapi kita kelompokkan. Ada berapa? Ada 4 kelompok. Urutannya, kedudukannya, fungsinya juga sebagai yang menikahkan, dan juga urutan ini juga berlaku ini atau berlaku gradual. Artinya kalau kelompok satu masih ada, kelompok 2 tidak boleh menggantikan. Kelompok 2 masih ada, kelompok 3 tidak boleh menggantikan. Kalau masih ada kelompok 3 dan seterusnya ke atas, maka kelompok 4 tidak boleh menggantikan. Artinya itu harus sesuai dengan urutan hierarkisnya. Kelompok 1 harus diutamakan. Kalau kelompok 1 sudah tidak ada, kosong, maka bisa pindah ke kelompok 2 dan begitu seterusnya sampai ke terakhir. Nah, siapa sajakah 4 kelompok ini yang merupakan wali nasab? Nah, di sini ada penjelasannya di pasal 21 ayat berikutnya. Saya sengaja tutup dengan blok warna biru ini karena nanti setelah ini untuk Anda akan saya berikan tugas penjelasan mengenai siapa sajakah kelompok yang dimaksud sebagai wali nasab menurut pasal 21 kompilasi hukum Islam. Akan saya jadikan tugas, silakan nanti diperhatikan. Tapi nanti setelah ini baru akan saya jelaskan. Nah, ayat 2 disebutkan, apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jadi dari 4 kelompok ini dilihat siapa yang lebih diprioritaskan. Maka menurut pasal 21 atau menurut fikih, menurut hukum Islam, yang berhak yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan perempuan. Siapa? Nah, siapa ini? Kita lihat nanti. Paling dekat siapa? Apakah pamannya atau ponakannya atau siapa? Kemudian pasal ayat 3, ayat 4 nanti silakan dibaca, dipahami sendiri. Ini berkaitan dengan sama tadi. Kalau tadi kan urutan prioritasnya. Kalau yang ayat 3 ini terkait dengan kandung dan seayah. Kalau kandung diprioritaskan enggak? Ya, diprioritaskan dibandingkan saudara seayah. Jadi kalau tidak ada saudara kandung baru pindah ke saudara seayah. Oke, silakan dibaca ya. Ini sudah mudah ini, paham. Mudah dipahami. Dan berikutnya di pasal 22, 23 itu berbicara tentang
Apa itu? Wali hakim, termasuk mengenai apakah wali nikah yang berhak itu jika ada aspek yang menyebabkan terhalangnya atau memiliki kendala, misalnya tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, sudah sepuh, maka itu bisa berpindah ke wali berikutnya, urutan berikutnya. Itu maksudnya ya. Ini pasal 22. Dan pasal 23 itu bicara tentang nanti wali hakim atau wali adol. Wali adol itu apa? Itu wali enggan, wali yang tidak mau menikahkan. Nah, itu wali nasab ya. Bicara tentang wali nasab. Berikutnya kita bicara wali hakim. Siapa itu wali hakim? Yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah atau menteri agama yang bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Oke. Orang yang diangkat oleh pemerintah atau menteri agama atau kementerian yang berwenang. Kalau di Indonesia menteri agama ya, kalau di negara lain ya menteri apa? Wakaf dan haji, biasanya gitu. Atau di Malaysia disebut Kementerian Ugama. Misalnya Ugama bukan agama. Yang nanti dia berfungsi sebagai wali dalam suatu pernikahan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih. Oke. Stop dulu nih, saya matikan dulu share screen-nya. Oke, sekarang saya minta nih, saya tanya nih. Saya mau tanya ke Yoga. Mana Yoga ini? Mana? Videonya yuk, Yoga. Yoga, mana videonya Yoga? Iya Pak, hadir Pak. Nih, Yoga. Ya hadir Pak. Kok kucel banget sih muka kamu kok baru bangun ya? Hah? Rambutnya kok udah rapi banget gitu. Rambut Kucel emang rambutnya. Baru bangun kamu. emang gini Pak. Memang gitu ya. Oh ya sudah. Oke, sekarang saya tanya Yoga. Tadi ada penjelasan mengenai wali hakim atau orang atau pihak yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pihak yang berfungsi menikahkan. Ya, tadi ya. Sekarang coba saya tanya, siapakah orang yang dimaksud sebagai wali hakim dalam konstelasi hukum positif di Indonesia? Yuk, silakan Yoga. Kira-kira siapa dia? Siapa yang dimaksud tadi sebagai wali hakim? Maaf Pak, nggak kedengeran. Ini Eh, HP-nya suaranya pelan. Premen sih. Ya udah saya ulangi ya, perhatikan. Iya, Menurut Anda, siapakah yang dimaksud sebagai wali hakim di dalam konstelasi hukum positif di Indonesia? Tadi disebutkan bahwa wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama yang bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Nah, siapa yang dimaksud dengan wali hakim ini? Yuk, ayo siapa? Eh, ayo ngomong, bicara. eh, Bisa nggak? wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita. Iya siapa? Sebutkan langsung kok masih dibaca lagi. Kan sudah saya jelaskan. Siapa yang dimaksud? Pejabat itu siapa? Atau pihak itu siapa? Gak usah diulang-ulang itunya. Hmm, Menteri Agama bukan? Ayo cepat. Ayo apa? Siapa? Pihak keluarga Pak. Oh, pihak keluarga gimana sih? Katanya tadi kamu bilang pejabat kok keluarga? Siapa? Bisa nggak kamu? Yoga. Nah, Sebentar Pak. jangan lama-lama kamu itu ya. Yang lain udah pada nunggu ini.
Ah, lama banget nih. Sudah ini. Ganti yang lain, yang lain. Lamaan kamu lega. Yo, berikutnya. Yang perempuan nih, mana? Rauhatul Kamila. Nih, orang Jember nih kah? Orang Jember, mana orang Jember? Kamila, Kamila, yuk. Mana videonya, Kamila? Ayo. Nah, sekarang, yuk, siapa? Pertanyaan nggak usah diulang, sudah jelas ya. Coba, menurut Anda, siapa yang dimaksud itu? Ayo. Hmm? Ayo. Mana suaranya, Kamila? Suaranya, yo, cepat. Cepat sebentar. Kok mati lagi? Jangan lama-lama sebentarnya. Cukup 2 detik. Ih, mati abit dah. Ya, sudah. Nah, yang lain lah, yo ini mana ini? Aldi Dinastiar, Aldi, yo Aldi. Iya, Pak. Yo, silakan jawabnya apa? Jawabannya Penghulu, Pak. ah? Penghulu. Penghulu? Iya, Pak. Udah itu aja. Iya, Ada yang lebih spesifik? yang dari Kementerian Agama dari KUA, Pak. Ya tahu. Iya tahu tuh penghulu itu Kementerian Agama. Cuma saya minta yang lebih spesifik. Ada yang lebih spesifik lagi enggak? Ayo. Kurang dikit, yo. Penghulu itu kurang dikit. Udah kena tapi kurang dikit. Yo, apa? Siapa itu? Pejabat itu siapa namanya? Siapa itu? Nama jabatannya. Ex officio-nya itu siapa? Ini? Ayo suaranya Dinar, Aldi. Suaranya diaktifkan. Ayo, apa coba? Udah masuk ini, udah betul, tapi kurang dikit. Hah? Malah mati videonya. Hah? Nggak bisa? Ya sudahlah, begini ya, perhatikan ya. Semuanya nih, ini biar mencerdaskan, biar paham, biar tahu siapa yang dimaksud. Jadi perhatikan ya. Jadi yang dimaksud sebagai wali hakim yang bertugas untuk menjadi pihak yang menikahkan, yang bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan itu adalah kepala KUA. Tadi itu Aldi udah benar, cuma kurang dikit tes. Bukan penghulu, tapi kepala KUA-nya dulu. Ingat ya, wali hakim itu adalah orang yang menjabat sebagai kepala KUA atau pejabat eselon berapa ya? Eselon 2 kalau nggak salah. Eselon 3 atau eselon 2. Yang bertugas, yang berfungsi sebagai wali hakim dalam suatu pernikahan. Nah, pertanyaan begini, misalnya di sebuah desa, di kampung mana, di desa apa, di kecamatan Carenang misalnya ya, itu ada peristiwa pernikahan dalam satu hari itu 10 pernikahan, 10 pencatatan pernikahan. Terus yang meminta sebagai wali itu ada 5 di hari yang sama, di jam yang berdekatan waktunya. Dan harus ada di rumah masing-masing. Karena mereka tidak bisa datang ke mana? Ke kantor untuk menikah di balai KUA yang gratis, di balai nikah yang gratis. Mereka hanya bisa minta kehadiran penghulu di tempat tinggal mereka. Karena itu hari Ahad ya, hari Minggu. Jadi kan itu orangnya pejabat KUA-nya kan tidak masuk, libur. Kantornya libur. Jadi akhirnya pejabat KUA-nya itu yang akan mendatangi ke rumah masing-masing. Itu ada 5 barengan tuh dari jam 9 sampai jam 12. 5 orang, 5 pencatatan. Nah, pertanyaan gimana caranya? Sedangkan pegawai kepala KUA itu cuma 1 orang. Dan 5 orang ini minta menjadi wali hakim. Gimana caranya? Maka nanti kepala KUA akan menugaskan penghulu yang lain untuk berfungsi sebagai wali hakim. Jadi dialihkan tugasnya dari dia sebagai yang punya wewenang berdasarkan
PMA nomor berapa saya lupa, tahun berapa, yang menunjuk kepala KUA sebagai wali hakim, maka kemudian wewenangnya dia sebagai wali hakim itu dialihkan ke penghulu yang lain. Sehingga apa? Sehingga bisa tercover semuanya 5 itu di waktu yang bersamaan. Jadi begitu ya kenyataan historis dan legitimate perihal wali hakim di Indonesia. Jadi jangan salah kaprah. Kemarin tuh ada yang bilang, Pak, wali hakim itu ya hakim pengadilan agama. Bukan. Ini tidak ada hubungannya dengan pengadilan agama. Ini murni dari lembaga yang bertugas mencatatkan pernikahan. Ya memang di era Islam abad pertengahan, di masa-masa ketika kekhalifahan masih berlangsung, ya memang hakim atau qadhi atau mufti dia juga punya peran sebagai wali hakim. Dia mufti, dia hakim pengadilan agama, dia juga wali hakim. Itu jadi satu itu. Di daerah-daerah Tunisia, kemudian Irak, itu satu. Dan dia yang mengcover semuanya. Tapi di masa sekarang, di era ketika semua sudah tersebar, meluas, tidak mungkin kan wali hakim itu satu. Apakah mungkin wali hakim mengcover seluruh Indonesia? Kan tidak mungkin. Makanya dibuatlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi wali hakim. Dan siapa yang berfungsi sebagai wali hakim. Nah, itu ya sekedar informasi buat kalian tentang wali hakim. Nah, kita kembali lagi ke modul. Ini ya. Nah, siapa atau bagaimana calon mempelai perempuan itu bisa minta wali hakim? Bagaimana perempuan bisa minta wali hakim? Ada beberapa kondisi. Misalnya, satu, tidak memiliki nasab sama sekali. Habis. Misalnya, dia adalah korban tsunami di Aceh. Semua keluarganya habis, wafat disapu tsunami, korban tsunami tahun 2004 yang lalu itu. Habis. Tidak ada satupun yang tersisa, semuanya meninggal dunia. Saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya meninggal, hanya dia perempuan satu-satunya. Nah, itu bisa minta wali hakim karena nasabnya sudah hilang. Yang kedua, walinya hilang atau tidak tahu keberadaannya. Hilang, mafqud. Sudah sekian tahun, belasan tahun, bertahun-tahun hilang. Bapaknya menghilang. Kalau bapaknya masih hidup, itu tidak bisa pindah ke wali berikutnya, ya. Tidak bisa pindah ke wali kakek atau saudara kandung atau saudara seayah, tidak bisa karena masih ada ayahnya. Ayahnya ada tapi hilang. Identitasnya tidak ketemu. Itu harus menggunakan wali hakim. Kemudian walinya jauh sejauh minimal 92,5 km. Tapi ini bukan masalah sebenarnya. Kalau kenyataannya sekarang di era sosial media sekarang kan mustahil yang kayak begini. Kalian bisa komunikasi secara langsung, secara direct dengan saudara kamu yang ada di misalnya di Papua, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, ada di Bali. Bisa, walaupun jaraknya ratusan kilometer dari tempat tinggal kamu. Ini tidak masalah kalau ini ya, bukan masalah. Ini berlaku hanya untuk di era belum maraknya teknologi informasi. Kemudian yang keempat, walinya dipenjara, ditahan, yang tidak boleh dijumpai. Misalnya dia kasus napi terorisme. Tidak bisa dijenguk gitu ya. Padahal dia seorang wali, dia seorang ayah yang akan menikahkan anaknya yang sudah beranjak dewasa dan akan menikah. Nggak bisa ini, maka bisa perempuannya atau anaknya mengajukan wali hakim. Dan yang kelima, walinya sedang melakukan ibadah haji.
atau umroh. Karena wali perempuan atau laki-laki yang menjadi wali itu tidak boleh menikahkan. Itu ya beberapa kondisi di mana perempuan itu boleh mengajukan wali hakim. Nah, selesai untuk wali hakim. Berikutnya saksi nikah. Saksi nikah itu apa namanya? Orang atau pihak-pihak yang berfungsi sebagai orang yang bersaksi atas suatu perkawinan atau suatu pernikahan. Dan kita ambil di kitabnya Abdurrahman Al-Jaziri, juz 4 halaman 20. Wa yushtaratu fi syuhudi khamsatu syurutin. Syaratnya saksi pernikahan itu ada 5. Al-aqlu yang pertama akal, berakal, wal bulugu kedua balik, wal hurriyatu merdeka, warabi'u al-islam beragama Islam, wal khamis wal syartul khamis min minas syurutil muta'alliqati bisyuhudi, syarat-syarat yang berhubungan dengan saksi adalah ayyasma'a kalamal aqidaini ma'an, yaitu mendengarkan ucapan dua orang yang berakad secara bersamaan. Itu syaratnya. Mampu mendengarkan dan mampu menyaksikan dua orang sedang berakad. Jadi syaratnya ada 5. 1 berakal, 2 balik, 3 merdeka, artinya tidak menjadi budak. 4 beragama Islam. Dan yang kelima adalah mampu mendengarkan dua orang berakad, wali dan calon suami, secara bersamaan. Ya. Nah, kita lihat di KHI bagian keempat pasal 24. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksana akad nikah. Nah, sedangkan ayat 2, setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Pasal 25 disebutkan yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil balik, tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli. Jadi tidak punya hambatan panca indera. Pasal 26, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Jadi harus hadir ya. Dan harus punya kemampuan pendengaran, kemampuan penglihatan yang baik. Tidak ada gangguan pendengaran dan tidak ada gangguan penglihatan. Baik, itu tadi penjelasan kita hari ini mengenai rukun pernikahan. Dan untuk rukun-rukun yang lain seperti tadi calon suami, calon istri, dan sigot akad, itu akan dijelaskan di bagian lain dalam mata kuliah Fikih Munakad 1. Oke, baik, saya kira cukup. Silakan, mungkin barangkali ada di antara kalian yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sebelum nanti saya akan lanjutkan dengan penjelasan tentang tugas. Oke, silakan saya buka kesempatan untuk bertanya pada kalian. Yo, diaktifkan dulu videonya. Ayo. Masa saya buka kelas tapi pada mati videonya. Yo, kan enak kalau buka video itu. Nih, Ridho Zikri, keren ini. Mukanya ganteng. Evan, Nirvana nih, keren namanya. Rifki Husen, kan bagus ini. Fadila ini cantik ini. Yo, silakan, mungkin ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini. Ada? Adakah kiranya? Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan
dengan Saya izin bertanya. siapa namanya? Muhammad Faisal Al-Fajriansyah. Faisal Al-Fajriansyah. Silakan Faisal. Yuk. Izin bertanya, ketika ada anak perempuan hasil zina, Ya. kan bapaknya tidak bisa menjadi wali ya Pak. Ya. Walaupun ada, tapi tidak bisa menjadi wali. Nah, siapa yang berhak menjadi wali? Siapa yang Udah. berhak ya? Nah, untuk perempuan yang hasil hubungan zina dari orang tuanya, maka ketentuannya untuk pernikahannya dia hanya bisa menjadikan wali hakim sebagai walinya. Dan tidak bisa pindah ke saudara kandung atau mungkin kakek kalau masih hidup ataupun saudara seayah. Tidak. Tapi dia harus berpindah ke wali hakim. Itu ya, wali hakim. Perempuan yang merupakan hasil zina itu hanya bisa dijadikan wali hakim sebagai wali nikahnya. Gitu ya. Faisal Al-Fajriansyah. Clear ya? Iya Pak. Oke. Terima kasih. Ada lagi silakan. Monggo. Ya, mangga. Saya Pak. Siapa namanya? Ridho ya? Muhammad Ridho. Silakan Kang Itu Ridho. persyaratannya menjadi wali hakim apa saja ya Pak? Persyaratan. Persyaratan jadi wali hakim. Kayak maksudnya kayak gimana gitu. Persyaratan cukup menjadi kepala KUA itu saja. Oh, Kan dia itu jabatan ex officio. Jadi jabatannya yang menentukan bahwa orang yang berfungsi sebagai wali hakim di Indonesia itu adalah kepala KUA ex officio. Artinya kalau kepalanya ganti ya harus pindah juga jabatannya ke orang yang baru menjabat gitu. Itu ya Ridho ya. Nggak pakai syarat baik Pak, terima kasih. kepala KUA itu doang. Gitu ya. Oke, baik, ada lagi nggak? Sudah ya? Atau masih ada? Izin bertanya Pak, Ya silakan Aldi Dinastiar. kalau misalkan nikah tapi jauh dari peradaban gitu Pak, jadi di suatu tempat itu nggak ada KUA-nya Pak. Jadi itu nanti siapa yang jadi wali nikah Pak? Jadi penghulunya. Ya jauh peradaban dari mana contohnya? Sobang ya, Sobang Lebak gitu ya. Misalnya naik gunung, turun gunung. Ya tetap nanti harus ke KUA dulu dong, nggak bisa. Karena secara administrasi negara bahwa pernikahan itu harus tercatatkan agar bisa digunakan sebagai kebutuhan kehidupan sehari-hari, misalnya untuk sekolah, untuk pendaftaran apa itu kan segala macam, pembuatan KK dan seterusnya. Ini tetap usahakan meskipun jauh dari peradaban, misalnya di mana tuh di Sobang tuh, dekatnya mana Kanekes tuh, karena gunung turun gunung ya, usahakan tetap cari kantor urusan agama terlebih dahulu agar nanti proses administrasinya bisa berjalan secara lancar dan negara mengakui bahwa dia telah menikah dengan pasangannya. Ya kalau misalnya belum bisa ya nggak apa-apa nikah secara siri, tapi usahakan tetap ada peristiwa hukum administrasi negaranya. Misalnya harus nanti kalau sudah nikah siri, nanti kalau anaknya udah gede ya usahakan diurus ke pengadilan agama untuk isbat nikah. Gitu. Udah tahu belum isbat nikah itu apa? Aldi? Belum Pak. Nah, isbat nikah itu adalah peristiwa hukum yang ada dalam hukum positif di Indonesia yang mencatatkan atau memberikan pengakuan negara bahwa dia sudah menikah dengan bukti apa? Bukti misalnya foto atau mungkin bukti pernyataan di atas kertas dari pihak yang menikahkan misalnya. Nah, pokoknya semua bukti itu dibawa, nanti disidangkan, dinyatakan bahwa si A dan si B resmi telah menikah pada tahun 2009 yang lalu dan dinyatakan secara sah dan nanti akan dibuatkan akta nikah dari hasil sidang isbat itu. Gitu.
Ya, itu solusi kedua ketika orang mengalami kendala dalam proses pernikahan secara resmi. Ada isbat nikah. Isbat nikah itu hanya dilakukan oleh pengadilan agama. Jadi kalau dia rumahnya di daerah mana itu Sobang Lebak, ya berarti harus ke pengadilan agama tiga Rangkas, pengadilan agama Rangkas untuk diuruskan gitu. Ya, itu ya, clear? Oke, Ya, Pak. ada lagi nggak? Sudah ya? Kalau tidak ada, maka saya akan lanjutkan dengan penjelasan mengenai tugas. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya tanya, sudah berapa orang yang kumpul tugas hari ini untuk tugas 1? Coba saya tanya, berapa orang yang sudah mengumpulkan? Fauzul. Saya sudah, Pak. Fauzul sudah belum? Tugas 1 dikumpulkan, Fauzul. Kang Fauzul. Sudah, Pak. Sudah ya? Nisa Amelia, sudah belum tugasnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Padilah mana Padilah? Videonya. Sudah, Pak. Video Padilah. Sudah belum Padilah? Tugasnya sudah belum Padilah? Sudah, Pak. Sudah. Iya. Rizal Amri, Maftuh. Rizal, mana Rizal? Videonya Rizal. Rizal. Iya, Pak. Iya, Siap. kumpulkan Hadir. tugas. Sudah belum mengumpulkan tugas? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah. Saya akan cek kan ya ini siapa saja yang belum mengumpulkan tugas. Di mana? CR. Nah, perhatikan. Saya share ya. Nah ini ya. Berapa orang yang belum ini? Coba nih saya cek nih. Ada 5 orang ini. Coba saya tanya ini. Siapa ini yang 5 orang ini? Saya, Pak. Nih Fauzul Mutakin. Belum ini. Mana Fauzul? Bukan. Sorry. Adi Nugraha, Ahmad Setia Budi, Aldi Dinastiar, Siti Padilla, tadi bilangnya sudah. Rotutu Kamila. Tuh, ini mana nih Kamila? Mana nih? Kenapa Aldi tidak mengumpulkan Aldi? Telat, Saya- Pak. Saya bangun jam 7 pas. Aduh, kumaha ya. Pak. Udah dikerjain tapi, Pak. Padilla mana Padilla? Padilla tadi bilangnya sudah. Ini mana? Udah diituin, Pak, tapi nggak kekirim. Kamu Telat. Ayo, Padilla. mengumpulkannya Padilla. Udah dikerjain, cuma itu ngirimnya telat. Iya, Jadi nggak. jangan terlambat dong. Jam 7 tit. 7 tit. Jangan 7:10 baru masukin. Apa itu? Kerjaan apa itu? Adi, mana Adi? Ada nggak? Adi Nugraha. Mana nih? Ada orangnya? Nggak ada. Rauhatul Kamila nih. Mbak Jember ini. Udah ngerjain Pak tadi. Oh, Kemarinnya udah ngerjain, tadi telat ngirimnya. jangan terlambat. Kamu kapan mengumpulkannya nih? Kapan nih mengumpulkannya nih? Tadi jam 7.15 kalau nggak salah Pak. Nggak terkirim. Maksimal jam berapa saya sudah umumkan? Jam berapa coba? Jam 7. Mohon maaf Pak, lupa. Hati-hati ya. Setia Budi mana? Ahmad Setia Budi. Ada orang yang di sini. Hadir, Pak. Kemana ini kau udah ngumpulin kamu? Ayo. Telat, Pak. Telat. Telat maning, telat Sorry, Pak. Maaf, Pak. Maaf. sih. Ya udah, untuk hari ini saja ya saya dikasih diskon. Silakan kalian apa itu? Yang belum Aldi, kemudian Padilla, Padilla sudah tadi ya. Rauhatul Kamila, Setia Budi ini ya. Saya kasih rukso hari ini. Nih, saya kasih rukso ya. Silakan kirim ulang. Iya Pak, terima kasih banyak. Bentar. Terima kasih, Pak. Siti. Saya kasih rukso hari ini, saya tutup ini. Nih, saya tutupnya saya matikan. Ya, saya matikan ya.
Silakan dikumpulkan sekarang. Untuk tugas 1 saya kasih diskon hari ini bisa dikumpulkan. Tapi untuk berikutnya saya akan kasih kebijakan yang lebih ketat, tidak akan ada waktu rukshoh lagi, ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Oke ya. Berikutnya saya akan jelaskan mengenai tugas 2. Perhatikan, ini tugas 2 ya. Tugas 2 adalah menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, perhatikan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan bunyi pasal 21 KHI tentang 4 kelompok wali nasab. Tadi ya, yang blok biru itu kalian jelaskan. Ada berapa? Ada 4, dan jelaskan yang 4 itu apa saja. Kemudian yang kedua, jelaskan maksudnya. Apa maksud dari 4 kelompok itu? Dan jelaskan contohnya. Jadi sebutkan kelompok 1 itu apa, kelompok 2 itu apa, kelompok 3 itu apa, kelompok 4 itu apa, kemudian jelaskan maksudnya apa dan contohnya seperti apa. Ingat, kerjakan secara individual, berbentuk resume di MS Word atau Word. Kemudian batas akhir pengumpulannya adalah hari Selasa minggu depan, tanggal 1 Oktober 2024, jam 07.00. Ingat, saya tutup pas tanggal 1 jam 7. Jadi kalau masih mau mengumpulkan jam 7:05, ditolak. Tidak bisa saya terima. Jadi hari ini saja yang rukhsahnya, ada dispensasinya. Ya. Ini saya kirim. Saya tugaskan hari ini, dimulai hari ini. Segera dikerjakan. Sudah muncul di GCS, sudah muncul. Sudah muncul ya. Tuh, sudah muncul ya. Tugas 2, menjelaskan pasal 21 KHI tentang nasab. Oke? Cukup? Jelas? Dan hari ini yang absen itu ada sekitar berapa orang? Sebentar, saya cek dulu. Ada sebanyak 28 ya. 28 dari total yang masuk hari ini 30 orang. Siapa yang belum absen? Coba. Siapa? Saya Pak. Siapa? Khairul. Khairul Ismunandar. Belum absen. Belum dapat linknya. Hah? Khairul Ismunandar Pak. Iya, kenapa belum absen? Baru masuk Pak. Belum punya link berarti kamu. Hah? Ya udah, siapa lagi yang belum? Satu orang lagi yang belum absen nih. Ada? Oke. Khairul, saya bagi linknya ya di absen ya di GCR ya. Nih, sudah saya munculkan. Segera isi ya. Mana Khairul? Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih dan semoga minggu depan saya hadir di kelas. Tapi kalau tidak bisa ya nanti saya buka lagi kelas Zoom meeting. Lihat situasinya. Akan ada pengumuman tambahan mengenai jenis perkuliahan hari yang akan datang. Apakah offline atau online. Oke, baik, saya kira cukup dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.